Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk, khususnya mengenai pertandingan uji coba antara tim basket Shohoku dan Ryonan. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Cerita dimulai dengan tim basket SMA Shohoku, tiba di SMA Ryonan untuk menjalani pertandingan persahabatan. Kapten Shohoku, Akagi Takenori, memperkenalkan diri kepada pelatih tim basket Ryonan, Moichi Taoka. Kapten tim Ryonan, Jun Uozomi, memperkenalkan diri kepada pelatih Shohoku, Mitsuyoshi Anzai. Namun, ketegangan mulai terasa saat Akagi hendak bersalaman dengan Uozomi, tetapi Uozomi menolak. Di ruang ganti, pelatih Anzai mengumumkan susunan pemain untuk pertandingan. Akagi sebagai center, Yasuda sebagai point guard, Shiozaki sebagai second guard, Kogure sebagai small forward, dan Rukawa sebagai power forward. Namun, Hanamichi Sakuragi marah besar saat menyadari namanya tidak masuk dalam daftar pemain utama. Dalam kemarahan, Sakuragi bahkan berani mengganggu pelatih Anzai dengan cara mencubit dagunya, seolah membuat Bapao, yang membuat semua orang di ruangan terkejut. Akagi marah melihat kelakuan Sakuragi dan terjadilah keributan di ruang ganti. Di sisi lain, para pemain Ryonan yang berada di lapangan bertanya-tanya mengenai kegaduhan di kubu Shohoku. Akagi kemudian bertanya kepada Ayako apakah masih ada seragam yang tersisa. Namun Ayako menjawab bahwa semua seragam sudah habis sampai nomor 15. Akagi dengan kesal menempelkan lakban membentuk angka 16 pada kaos Sakuragi, yang semakin membuat Sakuragi marah. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Sakuragi merobek kaosnya dan terlibat perkelahian dengan Akagi. Pelatih Anzai akhirnya turun tangan dan mencoba menenangkan Sakuragi. Ia menjelaskan bahwa Sakuragi adalah senjata rahasia tim, itulah alasan mengapa dia tidak dimainkan dari awal. Mendengar hal tersebut, Sakuragi akhirnya berhenti mengamuk. Merasa bangga sebagai senjata rahasia, Sakuragi meminta seragam tim. Tanpa ragu, ia merebut seragam milik Rukawa, tetapi Rukawa menolak memberikannya, hingga terjadi perebutan di antara keduanya. Untuk mencegah keributan lebih lanjut, Kogure meminta salah satu pemain memberikan seragamnya kepada Sakuragi. Dengan seragam yang sudah dikenakan, para pemain Shohoku akhirnya memasuki lapangan. Sakuragi, yang kini mengenakan seragam nomor 10, terlihat sangat serius dan penuh percaya diri. Ia mendekati tim Ryonan dan bertanya tentang keberadaan Sendo. Ternyata, Sendo terlambat datang ke pertandingan karena ketiduran. Ketika Sendo tiba, ia dan Sakuragi bersalaman sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai dengan peluit wasit, dan Akagi berhasil memenangkan bola pertama. Namun, Sakuragi, meski sudah memakai seragam, hanya duduk di bangku cadangan. Ia sudah menguasai bola, tetapi tekanan dari tim Ryonan sangat kuat. Uozomi berteriak menantang Shohoku, membuat para pemain Shohoku mulai gentar. Di sisi lain, Sakuragi yang tidak sabar ingin bermain, terus mengganggu pelatih Anzai dengan cara memegang dagunya lagi. Sendo menguasai bola dan berhadapan dengan Rukawa. Setelah itu, bola dioper ke pemain Ryonan yang tidak terjaga ketat, yang dengan mudah mencetak poin. Shohoku tampak kesulitan untuk menghadapi pertahanan kuat Ryonan. Akagi mendapat passing bola dan mencoba menyerang. Namun Uozomi selalu berhasil melakukan blok terhadap tembakan-tembakan dari Shohoku. Baik Akagi maupun Rukawa berkali-kali gagal mencetak poin karena pertahanan ketat dari Uozomi. Situasi semakin tegang, dan Shohoku masih berjuang keras untuk bisa mencetak poin pertama melawan pertahanan solid tim Ryonan. Pertandingan antara Shohoku dan Ryonan berjalan dengan penuh ketegangan. Di awal laga, Shohoku kesulitan memberikan perlawanan yang berarti. Sakuragi, yang penuh semangat dan keinginan kuat untuk membantu timnya, terus memaksa pelatih Anzai untuk memainkannya. Namun, Ayako mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai dan masih ada banyak waktu untuk memperbaiki keadaan. Di sisi lain, Ozumi dari Ryonan bermain dengan percaya diri yang sangat tinggi. Permainannya yang dominan di bawah ring memompa semangat rekan setimnya, dan Ryonan tampil solid dengan pertahanan serta serangan yang terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, Sakuragi yang tak sabar untuk masuk ke lapangan, hampir saja melangkah masuk, namun dicegah oleh para pemain cadangan lainnya. Teman-temannya tahu betul bahwa Sakuragi seringkali bermain dengan mentalitas seperti sedang bertarung di jalanan, tak mau menyerah dan siap menghadapi siapapun yang berdiri di hadapannya. Ia sudah memulai kembali penyerangan Shohoku dengan penuh tekanan.
Setelah tembakan dari Akagi, Rukawa, dan Kogure berhasil diblok oleh Ozumi, Yasuda melihat celah yang diisi oleh Rukawa. Dengan cepat, ia melakukan passing. Namun, sebelum bola sampai ke Rukawa, Sendo dengan kecepatan kilat memotong bola dan berlari cepat untuk melakukan serangan balik. Rukawa berusaha mengejar Sendo yang sedang melakukan dribble dengan kecepatan tinggi. Ketika Sendo bersiap melakukan tembakan, Rukawa melompat untuk menghalangi. Namun, Sendo yang licik melakukan tipuan, dan dengan tenang mengoper bola ke rekan setimnya, yang melanjutkannya dengan layup sempurna. Poin berhasil dicetak, dan para pendukung Rionan bersorak dengan penuh semangat. Kepercayaan diri pemain Rionan pun terus meningkat. Di sisi lapangan, pelatih Taoka dari Rionan tampak puas dengan penampilan timnya dan memacu mereka untuk terus menambah poin. Tiba-tiba, Sakuragi yang penuh amarah sudah berdiri di belakang pelatih Taoka. Dengan kesal, ia melakukan gerakan tembakan ke arah pantat pelatih tersebut. Pelatih Taoka terkejut seperti tersengat listrik, lalu terjatuh. Akibat aksi konyol ini, Sakuragi dihukum dengan pelanggaran teknik, membuat Akagi marah dan menyeret Sakuragi seperti anak kecil yang nakal. Rionan mendapatkan kesempatan free throw dan berhasil menambah poin. Skor menjadi 15-0 untuk keunggulan Rionan. Semangat tim Shohoku semakin terpukul akibat hukuman tersebut. Ternyata, ucapan motivasi dari pelatih Taoka berhasil melecut semangat para pemain Rionan untuk terus menekan Shohoku. Shohoku mencoba bangkit. Kogure memulai serangan, tetapi sekali lagi Sendo yang brilian mencuri bola dan berlari cepat. Ia melompat, dan Rukawa serta Kogure berusaha menghadang. Namun, Sendo dengan tenang memberikan passing yang kembali mengarah ke rekannya, yang langsung memasukkan bola ke dalam keranjang. Semua orang di lapangan bersorak, mengagumi kecerdikan dan kecepatan Sendo. Di bangku cadangan Shohoku, Sakuragi yang tak tahan lagi dengan situasi ini, berdiri dan menyuruh temannya bersorak memberi dukungan untuk timnya. Kembali ke permainan, Kogure mencoba menembak dari garis 3 poin, namun tembakannya gagal. Bola memantul, dan Ozumi dengan kekuatan fisiknya berhasil melakukan rebound. Pada saat itu, Sakuragi tersentak, seolah menyadari sesuatu. Ketika bola dipasing kembali ke arah Sendo, Rukawa dan Kogure bersiap untuk menghalangi lajunya. Namun, Sendo yang selalu penuh kejutan tidak memberikan passing. Dengan penuh ketenangan, ia melewati Rukawa dan Kogure, dan berhasil mencetak poin lagi. Gemuruh sorakan penonton semakin membesar, mengagumi permainan brilian dari Sendo. Di sisi lain, pelatih Taoka merasa yakin bahwa kemenangan sudah di tangan Rionan, meskipun pertandingan belum berakhir. Akagi dan Rukawa, di sisi Shohoku, merasa frustrasi dan kesal karena tak mampu mematahkan dominasi Rionan. Pertandingan belum usai, tetapi moral dan tekad para pemain Shohoku diuji hingga batasnya. Sementara, Rionan semakin mengungguli Shohoku dengan kedudukan 19-0. Sakuragi kesal, sementara teman-temannya pesimis, tim Shohoku dapat mengejar ketertinggalan. Dari pinggir lapangan, Ayako dan Kogure memberikan semangat. Shohoku memulai penyerangan, tim Rionan membentuk pertahanan yang kokoh. Melihat Sendo dan Ozumi yang sedang sigap menjaga pertahanan, malah membuat Yasuda kena mental. Akibatnya passing bolanya tidak maksimal ke arah Kogure. Menyebabkan passing dapat dipotong pemain Rionan. Serangan balik dilakukan, seluruh pemain Shohoku kembali ke daerah pertahanan, termasuk Rukawa. Lapangan bergemuruh, suara teriakan pendukung kedua tim pun bersaut-sautan, termasuk Sakuragi. Saat bola dipasing ke arah Sendo, tanpa diduga, ternyata Rukawa dapat merebut kembali bola. Membuat semua orang terkejut. Rukawa berlari cepat meninggalkan Sendo di belakang. Di depan, Rukawa dihadang salah satu pemain Rionan. Tanpa diduga, Rukawa dapat melewatinya. Rukawa terus maju menuju daerah pertahanan lawan. Setelah dekat dengan keranjang lawan, Rukawa melakukan layup. Pemain Rionan melompat untuk melakukan blocking tembakannya. Dikira akan melakukan tembakan, ternyata Rukawa mengoper bola ke arah Akagi. Tanpa membuang waktu, Akagi melakukan dunk, sekaligus mencetak poin pertama untuk Shohoku. Semua pemain Rionan terdiam, sementara pemain dan pendukung Shohoku bersorak. Pada papan skor, angka tim Shohoku bertambah. Sakuragi malah menambah angka seenaknya. Saat Sakuragi menambah papan poin bagi tim Shohoku, sudah dapat diduga dia diberi sarapan kue kepalan Akagi, lalu menjinjingnya seperti anak kecil. Kogure memberi semangat,
tim Shohoku mulai bangkit. Tim Rionan melakukan serangan, mereka mulai merasakan perlawanan berarti dari tim Shohoku. Menurut Taoka, dunk yang dilakukan Akagi telah membangkitkan semangat Shohoku. Sambil melihat Sakuragi, Taoka masih merasakan sakit pada pantatnya, akibat tembakan 3 poin Sakuragi. Sementara Sakuragi masih membujuk Anzai untuk segera memainkannya. Kembali ke pertandingan, Ikegami dari Rionan melakukan tembakan, namun tidak berhasil. Bola memantul, dengan sigap Akagi melakukan rebound, lalu dipasing ke arah Yasuda yang tidak dikawal. Shohoku kembali menambah poin. Seakan tidak percaya, Yasuda terdiam. Akagi menghampiri dan memuji, membuat Yasuda semakin percaya diri. Rionan melakukan serangan lewat passing ke arah Uozumi. Dia dikawal ketat oleh Akagi, menjadikan Uozumi kesulitan untuk mencetak poin. Uozumi pun terkena aturan 3 detik, menyebabkan bola berpindah ke tim Shohoku. Merasa senang, Haruko berteriak menyemangati Akagi, kakaknya. Di bangku cadangan, Sakuragi mendengar teriakan Haruko. Sakuragi melihat Haruko yang melambaikan tangan kepadanya. Merasa malu kepada Haruko karena dicadangkan, Sakuragi kembali meminta Anzai untuk segera memainkannya. Dari belakang, Ayako memukul kepala Sakuragi agar berhenti berlaku tidak sopan kepada orang tua. Kembali ke lapangan. Bola memantul, Akagi berhasil mendapatkan rebound. Lalu, melakukan tembakan. Bola mengenai ring, dan kembali memantul. Namun, kali ini Rukawa yang mendapatkan rebound. Dia langsung melakukan dunk, hingga poin Shohoku pun bertambah. Semua kagum melihat aksi Rukawa, tak terkecuali Sakuragi. Lapangan kembali bergemuruh sorak-sorai penonton. Para pendukung tim Shohoku memberikan semangat kepada timnya. Pertandingan babak pertama telah selesai. Akagi mencetak 17 poin, sementara Rukawa 14 poin. Pada papan skor, kedudukan 42-50, masih untuk keunggulan tim Rionan. Bagaimana keseruan jalannya pertandingan di babak kedua? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.